Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nida Arina dengan NPM 25010310448 akan menjelaskan tentang sistem hukum, HAM, konsep demokrasi konstitusional serta tantangan penegakan hukum dan HAM. Yang pertama yaitu pengertian sistem hukum. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani stema yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara genetik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ansir-ansir yang mempunyai intelijensi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Ada 8 prinsip legalitas. Yang pertama yaitu suatu sistem hukum harus mengundang peraturan-peraturan. Yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam formula yang bisa dimengerti. Yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengundang peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk kerap mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. Yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Macam-macam sistem hukum ada 7. Yang pertama, sistem civil law. Yang kedua, sistem common law. Yang ketiga, sistem hukum sosialis. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, sistem hukum kanonik. Yang keenam, sistem hukum adat. Yang ketujuh, sistem hukum masyarakat Eropa. Ada beberapa pendapat tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Maryam Budiarjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Yang kedua, Thomas Jefferson. HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Yang ketiga yaitu Universal Declaration of Human Rights. Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia. Yang keempat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian demokrasi konstitusional. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kration atau kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos atau kreten berarti pemerintahan. Dalam pengertian yang lebih luas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana semua anggota masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kewenangan yang diwakili oleh para perwakilan rakyat. Tantangan penegakan hukum. Tantangan penegakan hukum di Indonesia antara regulasi dan realita. Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara regulasi dan realitas di lapangan adalah lebih singkatnya yaitu 1. Korupsi dalam aparat penegak hukum. Yang kedua, kurangnya independensi lembaga peradilan. Yang ketiga, ketimpangan dalam akses peradilan. Yang keempat yaitu tumpang tindih regulasi. Yang kelima, kurangnya kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Yang keenam, budaya hukum yang lemah. Yang ketujuh, lambatnya proses peradilan. Upaya mengatasi tantangan penegakan hukum. Yang pertama, peningkatan integritas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Yang kedua, reformasi regulasi dan harmonisasi peraturan. Yang ketiga, mempermudah akses peradilan bagi masyarakat. Yang keempat, pendidikan hukum yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Tantangan penegak hak asasi manusia. Tantangan penegak HAM meliputi faktor hukum atau kelemahan implementasi, regulasi tidak selaras, atau korupsi. Faktor politik yaitu ketidakstabilan pendekatan progresif. Faktor sosial budaya atau kurangnya kesadaran, intoleransi, perbedaan interpretasi. Ekonomi, ketidakadilan akses, dampak pembangunan. Dan era digital yaitu privasi data pribadi serta kendala prosedural di internal lembaga penegak hukum sendiri, seperti perbedaan pandangan antara penyelidik dan penyidik. Tantangan utamanya adalah: 1. Lemahnya implementasi hukum. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, kendala politik dan birokrasi. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan HAM. Yang kelima, konflik dan ketegangan sosial. Yang keenam, kendala prosedural internal. Yang ketujuh, isu ekonomi dan pembangunan. Yang kedelapan, tantangan era digital. Faktor penghambat lainnya menurut Soeharjono Soekanto yaitu: 1. Faktor perundang-undangan. Aturan yang ada belum sempurna atau bertentangan. 2. Faktor penegak hukum. Kualitas dan integritas penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Keterbatasan fasilitas penunjang. Yang keempat, faktor masyarakat. Sikap masyarakat terhadap hukum. Yang kelima, faktor budaya, kebiasaan dan norma budaya tertentu. Kesimpulannya yaitu tidak ada demokrasi tanpa penegakan HAM yang efektif, dan tidak ada penegakan HAM yang kuat tanpa sistem hukum yang berprinsip pada konstitusionalisme dan demokrasi. Tantangannya terletak pada penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.